musannif hadzal kitab Al-Habib Abdullah bin Alawi bin Muhammad Al-Haddad wa usulihi wa furu'ihim wa ila man ajazana wa ila hadratin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfirli wa liwalidayya amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, sayyidina wa maulana Muhammad ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, wa la hawla wa la quwwata illa billah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Segala puji bagi Allah kita panjatkan di malam hari ini yang memudahkan kita untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mengisi waktu-waktu kita melaksanakan hal-hal yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga segala yang kita lakukan mendapatkan ridha dan pahala dari Allah Subhanahu wa taala, dan tiada lupa pahalanya semoga dihadiahkan kepada orang tua kita, guru-guru kita, orang-orang yang berjasa kepada kita. Semoga mereka apabila telah meninggal dunia diampuni dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala, dijadikan kuburannya kebunan surga dan dihindarkan dari siksa di dalam kubur. Dan apabila mereka masih hidup, semoga dipanjangkan umurnya oleh Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan sehat walafiat. Dan semoga kita semua menjadi anak-anak yang berbakti kepada kedua orang tua dan guru-guru kita. Salawat dan salam semoga tercurah kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang di malam-malam mendekat ini adalah malam kelahiran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di bulan Rabiul Awal. Semoga kita semua mendapatkan syafaat beliau sallallahu alaihi wasallam di akhirat kelak beserta seluruh keluarga kita masuk ke surga Allah Subhanahu wa taala. Pembahasan kita dalam kitab Sabilul Iddikar wal I'tibar karya Al-Habib Abdullah bin Alawi Al-Haddad malam hari ini masih menerangkan daripada umur 60 tahun, yaitu sampai di kalimat wa fil hadits sahih. Di dalam hadis sahih Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Salasatun la yukallimuhumullahu yaumal qiyamah." Ada 3 kelompok yang Allah tidak mau berbicara dengan mereka nanti di hari kiamat. Wala yanduru ilaihim, dan Allah tidak mau memandang kepada mereka. Allah tidak peduli kepada mereka di hari kiamat. Wala yuzakkihim, dan Allah tidak akan membersihkan dosa-dosa mereka. Walahum adzabun alim, dan bagi mereka akan mendapatkan siksa yang sangat pedih. Fa'adda minhum, dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menghitung di antara mereka 3 orang ini, yaitu asy-syaikh az-zani. Na'udzubillah min dzalik. Orang yang sudah tua tetapi berzina. Na'udzubillah min dzalik. Orang yang sudah tua melakukan dosa-dosa besar seperti berzina ini, nanti di hari kiamat dia tidak dipedulikan oleh Allah Subhanahu wa taala.
karena dia tidak peduli ketika usianya sudah lanjut, seharusnya banyak bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, justru dia masih melakukan dosa, dan dosa itu adalah dosa besar daripada perzinahan. Na'udzubillah min dzalik. Fasarat hadhil fahishatul qabihatu min kulli ahad, dan menjadi ini perbuatan yang kotor, yang keji dari setiap orang, yaitu perbuatan zina. Na'udzubillah min dzalik. Akbaha minhu wa afhasha, jika dilakukan oleh orang yang sudah tua, ini lebih jelek, lebih menghinakan daripada dilakukan orang yang masih muda. Lima huwa alaihi min kibarisin, karena melihat kepada dia dari usia yang sudah tua. Kadang-kadang memang kita lihat ada orang yang tua tetapi tidak ingat dengan kematian. Na'udzubillah. Dia masih sering berkumpul di tempat-tempat yang hina, bahkan bergaul dengan orang-orang yang berbuat dosa, sehingga dia juga terjerumus ke dalam perbuatan dosa. Dan ada contohnya perbuatan zina. Na'udzubillah min dzalik, baik laki-laki maupun perempuan. Banyak diterangkan, diceritakan di televisi dan sebagainya, orang tua na'udzubillah memperkosa atau berzina dengan anak yang masih muda. Na'udzubillah min dzalik. Itu dosa zina memang sudah sangat keji, kotor. Tetapi jika dilakukan oleh orang yang sudah tua, yang seharusnya dia bertaubat kepada Allah, memperbaiki dirinya, ini lebih lagi menghinakan. Wa kaunuhu fi madzinnatil khauf minallah, dan seharusnya keadaan dia yang sudah tua itu harus dalam keadaan khawatir dari Allah Ta'ala wal khasyati, dan penuh takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Seharusnya ketika tua itu khawatir sewaktu-waktu diambil nyawanya oleh Allah. Apakah dia tidak berpikir ketika berbuat dosa tiba-tiba dicabut nyawanya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga matinya na'udzubillah su'ul khatimah, mati ketika meminum khamar, mati ketika berzina. Na'udzubillah min dzalik. Ini seharusnya sangat khawatir orang yang tua. Wa halil waqari wal haya'i minallah, dan keadaannya harus dalam keadaan penuh segan dan malu daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dia sudah diberi kesempatan panjang umur, bukan semakin taubat kepada Allah, justru semakin menjadi-jadi dosanya. Na'udzubillah min dzalik. Seharusnya dia malu kepada Allah, justru seharusnya dia diberi kesempatan ini dimanfaatkan sebaik-baiknya, jangan sampai disia-siakan. Kalau kita lihat di televisi, misalkan ada ya orang-orang tua yang mantan, misalkan artis, mantan pemain film, penyanyi, ketika di usia tua pun masih asik berjoget, asik berdansa dengan orang yang masih muda. Nah, ini sangat memalukan jika dilakukan oleh orang yang sudah seharusnya ingat dengan kematiannya. Wa fi hadza sinni, dan di usia 60 tahun, yaghlibu zuhuru syaibi, biasanya akan tampak tumbuh uban. Usia 60 tahun itu bukan biasanya lagi, wa ya'umu, dan sudah rata ubannya. Ya, kadang-kadang seperti kita ini belum 60 sudah merata ubannya. Bukan yang seperti tren anak-anak sekarang masih usia sekolah SMP dicat putih rambutnya.
Usia SMA sudah dicat kuning dan sebagainya. Nah, itu bukan tren itu, tapi itu adalah kemunduran. Seharusnya dia beruban itu menjadi satu ibroh, adalah pelajaran bagi dirinya. Usia 60 itu sudah merata ubannya, kecuali Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam di usia 60 lebih itu tidak ada tumbuh uban, kecuali hanya sekitar 19 buah saja. Itu dilihat oleh para sahabat, Nabi ini rambutnya masih hitam bagus, seolah masih muda. Dan hanya tampak beberapa uban yang ada di rambut Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu karena beliau memang diciptakan oleh Allah sebagai yang terbaik di antara makhluk Allah Subhanahu wa taala. Tapi umumnya kita usia 60 itu sudah umum merata. Uban yang ada di rambut, di jenggot kita itu sudah merata. Wa huwa nurul muslimi, dan uban itu adalah cahaya orang muslim. Kama waroda, sebagaimana datang keterangan. Wa fil hadithi, dalam sebuah hadis, man syaba syaibatan fil Islam, siapa orang yang menjadi tumbuh satu uban di dalam Islam, kanat lahu nuron, maka itu menjadi cahaya. Nah, di sini cahaya itu adalah hal yang membuat kita menjadi berwibawa dikatakan. Maka makruh untuk mencabut uban. Nah, kita dilarang, makruh untuk mencabuti uban, karena itu menghilangkan cahaya pada kita, kepala kita itu cahaya. Jangan dirubah. Kalaupun nanti dijelaskan ada disemir dengan warna merah atau kuning. Tapi kalau dicabut ubannya ini makruh. Ada yang menyatakan haram, karena itu cahaya, ibaratnya ketika dipadamkan itu akan membuat tidak baik. Biarkan tumbuh uban itu, karena itu cahaya bagi orang Islam. Bukan satu hal yang jelek, itu justru satu kewibawaan. Waqad balaghana, benar-benar telah sampai kepada kita, kepada Al-Habib Abdullah bin Alawi Al-Haddad, anna awwala man syaba, sesungguhnya orang yang pertama kali beruban itu adalah Ibrahim Al-Khalil alaihi salam. Nabi Ibrahim Khalilullah alaihi salam. Orang yang pertama kali tumbuh uban itu Nabi Ibrahim. Kalau nabi-nabi sebelumnya tidak tumbuh uban sampai meninggal dunia. Kalau Nabi Harun, saudara Nabi Musa, di janggutnya ini beruban separuh, yang separuh hitam, yang bawah, yang separuh atas putih. Ya, itu bekas dipegang oleh Nabi Musa alaihissalam. Jadi separuh hitam, separuh putih. Tapi yang pertama kali adalah Nabi Ibrahim alaihissalam. Falamma ra'a syaiba, ketika Nabi Ibrahim melihat tumbuh uban di rambutnya, qala, beliau berkata, ya Rabbi ma hadza, wahai Tuhanku, apa ini? Putih ini. Rambut itu umumnya hitam, tapi ini kok ada yang putih. Faqala lahu rabbuhu, maka berkata kepada Nabi Ibrahim Tuhannya, yaitu Allah Subhanahu wa taala, hadza huwal waqar, ini adalah kewibawaan orang Islam, berwibawa. Orang itu kalau sudah dikatakan dewasa, tua, berwibawa. Tanda orang itu berwibawa yaitu tumbuhnya uban. Ya. Faqala, maka berkata Nabi Ibrahim, Rabbi zidni minhu, ya Allah tambahkan kalau begitu kepadaku daripada uban ini. Akhirnya merata ubannya Nabi Ibrahim alaihissalam. Kalau sudah beruban itu memang
Pakaian yang dipakai seharusnya pakaian yang kewibawaan, pakai sarung, pakai baju koko, ya, jangan pakai celana pendek lagi, tidak layak itu. Pakai kaos ya yang gambar-gambar anak muda itu, itu tidak bagus. Bukan berwibawa, justru konyol. Ya, sudah rambutnya putih, pakai aksesoris anak-anak gaul, nah, itu konyol namanya. Harusnya sudah mulai membentuk diri berwibawa sehingga dihormati oleh orang lain. Wasyaibu mudzakkirun, dan uban ini bisa memberikan peringatan. Ai mudzakkirun biqurbil ajal, mengingatkan tentang dekatnya kematian. Ya, orang itu enggak mungkin panjang umur terus. Pasti akan datang satu masa kematiannya. Dan tanda mendekati kematian itu adalah uban. Ya, wasyaibu ab'adu min nusin anituhami, dikatakan uban ini bisa memberikan peringatan tentang dekatnya kematian. Wa tayyi bisatil amal, dan bisa melipat hamparan-hamparan cita-cita. Mau cita-cita 10 tahun ke depan membikin usaha, tapi kalau sudah punya uban begini, sampai apa tidak umurnya 10 tahun ini? Ya, harusnya sudah, waduh jangan terlalu panjang. Kita ini sudah beruban, sebentar lagi mati. Jadi kalau ingin membuat rencana yang jangka pendek saja, besok apa ya rencana saya, seminggu lagi gak apa-apa. Tapi kalau sudah tahun depan, 10 tahun depan, ini mungkin tidak akan sampai umurnya dengan cita-citanya. Akhirnya mati dengan penyesalan. Ya, maka tulul amal itu termasuk perbuatan dosa, panjang cita-cita. Sudah tahu banyak ubannya, masih planning membuat pabrik. Ya, nanti yang mengatur itu bukan dirinya sendiri, sudah dikubur, yang ngatur anaknya atau orang lain. Wa muadzinun biqurbir rahil, dan uban itu sang penyeru. Ibaratnya muadzin dengan dekatnya waktu perjalanan. Ya, kalau kita naik pesawat atau naik kereta api kurang setengah jam, 1 jam itu biasanya sudah ada pengumuman. Ya, kereta ini akan berangkat jam sekian, atau pesawat ini akan berangkat jam sekian, dimohon segera untuk melakukan boarding pass, misalkan seperti itu. Nah, uban ini sudah mengingatkan kita, awas, sudah banyak uban, jangan aneh-aneh perbuatannya, harus banyak ibadah. Ya, walaupun tidak berbicara itu sudah mengingatkan kepada dekatnya perjalanan menuju akhirat. Wa sur'atit tahwil, dan tentang cepatnya perubahan. Perubahan kita kalau sudah punya uban ini cepat sekali. Mata tiba-tiba nanti rabun, gigi tiba-tiba langsung copot, macam-macam, cepat. Perubahan setelah usia 60 tahun kepada mendekati kematian ini sangat drastis. Tiba-tiba stroke, loh padahal saya kemarin sehat ini. Ya, sangat cepat itu perubahan yang dialami usia orang-orang yang sudah beruban. Makanya jangan berlama-lama untuk berbuat kebaikan, segera. Karena kadang-kadang kita berencana tapi tidak bisa terlaksana. Ya, kepingin besok akan misalkan umroh atau haji, sudah daftar, ternyata tidak sampai waktunya berangkat sudah terjadi sakit atau meninggal dunia, cepat. Maka itu harus segera beramal, jangan menunda amal. Dikatakan itu dalam bait syair, la turji fi'lal khairi ilal ghadi la'alla ghadan ya'ti wa anta fil lahdi. Jangan kamu menunda berbuat baik
menunggu besok pagi. Besok pagi saya akan sedekah 100.000. Besok pagi saya akan baca Al-Quran. La'alla ghadan ya'ti, mungkin besok itu akan ada. Wa anta fil lahdi, tapi kamu sudah ditanam di liang lahat. Malam tidur tidak bangun sudah. Ya, enggak bisa dilakukan cita-citanya itu. La turajji fi'lal khairi ilal ghadi, jangan menunda. Wa yuqalu, dan dikatakan asyaibu madinnatul ajal. Asyaibu, uban ini itu tanda datangnya kematian. Seperti petir yang menyambar itu menandakan akan datangnya hujan. Seperti uban yang sudah banyak bersinar ini di rambut kita, di janggut kita, ini menandakan dekatnya malaikat Israel untuk mencabut nyawa. Wa taridatul amal, dan yang bisa menolak segala cita-cita, yang memutuskan cita-cita. Kalau sudah punya uban itu sudah planning, rencana-rencana panjang itu hendaknya digagalkan. Jangan terlalu panjang angan-angannya. Laksanakan yang dekat-dekat saja yang mampu. Wa yuqalu aidan, dan dikatakan juga ma akbaha ghisyanul lamami idza alamma syaibu bil limami. Ma akbaha, alangkah jeleknya ghisyanul lamami, pelaku dosa, perbuatan dosa, idza alamma syaibu, apabila telah mencela uban ini bil lamami, kepada rambut-rambut yang lainnya. Artinya orang itu kalau sudah tumbuh uban masih melakukan perbuatan dosa saja, ini sangat jelek keadaannya. Sudah ada uban di antara rambut-rambut yang hitam, masih tetap melaksanakan dosa, belum bertobat kepada Allah, ini sangat jelek. Perbuatan dosa itu memang jelek dilakukan anak muda, dilakukan orang-orang yang usia dewasa, itu jelek. Tetapi jika dilakukan oleh orang yang beruban, sudah tua, ini sangat jelek, tidak pantas. Ya, ibaratnya kalau kita lihat main game di HP itu, Mobile Legend dan sebagainya. Kalau anak kecil ya memang tidak baik, itu membuang waktu belajar sia-sia. Kalau orang dewasa itu tidak layak, nanti ditiru anak-anaknya. Tapi kalau orang tua main Mobile Legend, nah ini konyol ini. Ya, harusnya dia itu memanfaatkan untuk zikir, tapi ini masih main game di HP. Ya. Khawatir apa? Waktu dia kalah, kaget, shock, mati, jantungnya kambuh. Ya. Ini konyol, mati dalam keadaan sia-sia, tidak ada manfaatnya. Ini jika dilakukan oleh orang yang sudah beruban, lebih jelek lagi. Orang yang dewasa saja tidak bagus, apalagi orang yang tua seperti itu. Itu perbuatan mubah sebenarnya, main game itu, apalagi perbuatan dosa. Ya, kalau kita lihat misalkan ada anak muda trek-trekan, motornya dipakai digeber itu masih kita katakan ya biasa anak muda ini. Tapi kalau sudah sepuh, pakai motor Harley, pakai aksesoris seperti orang-orang jalanan, itu kelihatan lucu. Ya, bukan sangar, bukan keren, tapi lucu. Ya, sudah mau mati naik motor besar. Ini seperti tontonan yang tidak mendidik, itu tidak bagus. Ya. Itu kalau sudah tumbuh uban, perbuatan yang jelek, lebih jelek kalau dia melakukannya. Wa qala al-Khatib bin Nabatih, ala inna syaiba. Nah, di situ
Kalau di kitabnya ada tasdid, seharusnya tidak ada tasdid. Ala, ingatlah. Kalau Allah sesungguhnya tidak. Di situ ala. Inna syaiba, sesungguhnya uban itu thughrul haya, adalah satu lubang di dalam kehidupan kita. Alladzi la yumkinu sidaduhu, yang tidak mungkin untuk ditambal. Satu lubang, satu celah dalam kehidupan yang sudah tidak mungkin lagi ditambal. Karena semakin banyak lubang itu semakin rusak bendanya. Nah, kalau masih misalkan kain, kita punya baju yang masih bagus baru jahit, ada sedikit lubang bisa ditambal, bisa dijahit untuk menutupnya. Tapi kalau sudah usang, ada lubang, justru kita tambal, ini menambah lubang lagi, nggak bisa diperbaiki lagi, kecuali harus dibuang, harus beli yang baru. Kalau sudah usang itu tidak bisa ditambal kalau baju. Begitu pula umur, kalau sudah beruban tidak bisa dipoles, ya dipakaikan wig supaya kelihatan rambutnya hitam, di make up supaya masih cantik. Yang jadinya bukan cantik tapi aneh. Sudah keriput semua, pakai lipstik tebal, ya, pakai make up, pipinya dibuat pink warna, ya, pakai bulu mata yang panjang, bukan seperti cantik tapi seperti ondel-ondel, ya, nggak pantas itu, juga bisa ditambal sudah. Operasi plastik tetap tidak bisa membuat dia cantik, ya, nggak bisa sudah. Kalau sudah beruban, diapakan saja tetap jelek, nggak bisa jadi bagus lagi, tidak bisa ditambal. Wala yuslihud dahru fasadahu, dan waktu-waktu tidak bisa memperbaiki kerusakan ketika sudah tumbuh uban. Ya, misalkan jantungnya sudah sakit, dikasih ring, dikasih macam-macam alat, itu tidak akan jadi sehat, lama-lama ya tetap tambah sakit. Ginjal misalkan sudah fungsinya tidak normal, kalau sudah di atas usia 60 tahun, diapakan saja lama-lama ya akan rusak permanen, karena memang tidak bisa diperbaiki, sudah waktunya rusak memang. Itu uban ini juga sama, tidak bisa diperbaiki dengan dicat, dengan macam-macam, tidak bisa. Huwa, dan uban itu nurun, adalah cahaya, tali'un bi ufulin nasami, yang muncul terbit di atas kepala manusia. Ini cahaya menurut Al-Khatib. Sairun bil ashkhasi, dan uban itu yang akan selalu berjalan bersama seseorang, ila mahalir rimami, ke tempat dikuburnya tulang-tulang. Maksudnya kenangan terakhir rambut kita yang masuk kubur itu yang beruban ini, bukan yang masih hitam itu, ya. Yang masuk ke kuburan itu rambut hitam apa rambut putih biasanya? Ya, rambut putih yang beruban ini. Ini kenangan terakhir bahwa kita pernah hidup rambutnya putih. Itu yang dikubur bersama tulang-tulang kita. Maka fala tuhriku rahimakumullah, jangan kalian bakar, wahai orang yang dirahmati oleh Allah, nura masyibikum binari dunubikum, api uban kalian dengan api dosa-dosa kalian. Artinya jangan di usia beruban ini masih melakukan perbuatan dosa, tidak layak lagi. Intaha. Itu daripada nasihat-nasihat para ulama tentang uban. Wa qala alaihi salatu wassalam, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam,
Qala Allah Ta'ala, berfirman Allah Ta'ala. Ini hadis qudsi namanya. Kalau Nabi menceritakan hadis langsung dari Allah, itu namanya hadis qudsi. Wa izzati wa jalali, demi kemuliaanku dan kebesaranku, Allah berjumpa. Wiqayatu khalqi ilayya, ikatan janji makhlukku kepada aku. Anni la astahyi min abdi wa amati yashibani fil Islam an u'adzibahuma. Anni, sesungguhnya aku, la astahyi, benar-benar aku Allah malu, min abdi, daripada hambaku yang laki-laki, wa amati, dan hambaku yang perempuan, yashibani, yang tumbuh uban. Di situ kalau di kitabnya kurang ya, syaba yashibu, syaibatan. Yashibani, yang keduanya beruban, laki-laki atau perempuan, fil Islam, dalam agama Islam, an u'adzibahuma, yaitu aku akan mengadabnya. Tidak, Allah tidak akan mengadab orang Islam yang beruban. Thumma baka, kemudian Rasulullah SAW menangis. Faqila, dan dikatakan, mayubkika ya Rasulullah, apa yang membuat engkau menangis wahai Rasulullah? Qala, berkata Rasulullah SAW, abki mimman yastahyillahu minhu, aku menangisi orang-orang yang sebenarnya Allah malu kepada dia untuk menyiksa orang yang sudah tua ini. Wa huwa la yastahyi minallah, tetapi dia tidak malu berbuat dosa kepada Allah. Artinya sebenarnya Allah malu kalau mau menghukum orang tua ini. Seperti kita, kalau ada kelihatan orang sudah tua, walaupun dia bersalah, sebenarnya kita kasihan, sudah tua ya. Tidak pantaslah kita berikan hukuman yang berat kepada orang tua itu. Sebenarnya seperti itu. Tapi karena keterlaluan orang tua ini, sehingga Allah tetap menyiksanya walaupun sebenarnya malu Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena memang orang tua itu berbuat dosa-dosa yang tidak diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan ini Rasulullah menangis, kenapa orang itu kok tidak malu kepada Allah? Padahal Allah sebenarnya malu kalau mau menyiksa orang yang tua. Ya, tidak layak orang tua itu diberikan hukuman. Tapi karena dia keterlaluan memang ini, ya, itu membuat Rasulullah menangis. Artinya kalau ada orang tua yang na'udzubillah misalkan tidak sholat, tidak mau puasa, ya sebenarnya kasihan sebenarnya. Sudah tahu dia kalau tidak sholat ini disiksa, kalau tidak puasa itu akan mendapatkan azab dari Allah. Kenapa dia tidak malu? Padahal seharusnya dia sholat saja, walaupun tidak bisa khusyuk, sholat terus sholat. Puasa walaupun masih sebatas tidak makan, tidak minum, tidak menahan yang lain, yang penting puasa. Kalaupun tidak mampu, ya diganti dengan membayar fidyah. Yang penting dia niat puasa. Tapi ada orang-orang tua yang tidak peduli dengan ibadahnya, tidak sholat biasa, bahkan disuruh sholat itu menolak, ya, marah kadang-kadang. Kenapa kamu mengurus saya ini? Ya. Disuruh puasa justru dia marah. Kamu sudah tidak usah mengurusi saya, urus diri kamu sendiri. Nah, ini sebenarnya kita sih kasihan dengan orang-orang tua yang seperti itu. Cuman dia sendiri yang tidak mau dikasihani. Allah Subhanahu wa ta'ala juga sama, sebenarnya malu kalau mau menghukum orang tua itu. Cuman orang tua itu sendiri yang tidak malu kepada Allah Subhanahu wa ta'ala.
Jadinya bingung kita ini, bagaimana bersikap ini. Dikasihani tapi tidak merasa. Justru dia marah kalau disuruh ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang minimal kita tetap mendoakan. Jangan sampai benci, doakan semoga dia mendapatkan hidayah. Atau minimal semoga ketika meninggal dunia diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. La tayasu mir rauhillah, jangan putus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang penting diusahakan maksimal, setelah itu didoakan. Wa minal mandubi ilaihi, di antara hal-hal yang disunnahkan yang berkaitan dengan uban ini adalah tauqiru dzaisyaibatil muslim, menghormati, memuliakan orang-orang yang beruban di antara orang muslim. Kalau ada orang tua yang sudah beruban, siapapun dia, selama dia muslim kita hormati. Ya, karena beliau memang sudah tua, ya kita hormati. Bukan karena apa-apa, tapi memang karena beliau sudah sepuh kita hormati. Qala alaihi salatu wassalam, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, min ijlalillah, termasuk daripada mengagungkan kepada Allah adalah ijlalus syaibatil muslim, yaitu mengagungkan orang-orang muslim yang sudah beruban. Ada orang tua, orang muslim, ya kita hormati. Kalau perlu kita ketika bersalaman jabatan tangan kita cium tangannya. Itu karena menghormati dia sebagai muslim, dan ini termasuk menghormati Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, wahamilul Quran, orang yang menghafal Al-Quran, ghairul ghalib, tapi yang tidak sombong dengan Al-Qurannya, membanggakan Al-Qurannya. Ya, bukan hafal Quran tapi dibuat sombong-sombongan, bukan. Tapi orang yang hafal Quran, yang tawadhu, yang khusyuk, itu kita harus hormati, karena di dalam hatinya sudah ada kalamullah, kalamnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita menghormati dia seperti halnya kita menghormati Al-Quran. Fihi walal jafi anhu, dan bukan orang yang hafal Quran tetapi jauh daripada mengamalkan Al-Quran. Dia hafal Al-Quran 30 juz, tapi perbuatannya bertentangan dengan Al-Quran. Yang haram dilanggar, yang fardu tidak dilaksanakan. Nah, ini bukan termasuk orang hafal Quran yang wajib dihormati. Wal imamul muqsid, yang ketiga adalah imam, pemimpin yang adil. Wahwal adil, pemimpin yang adil itu harus dihormati, ya, karena termasuk sunnah daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dalam hadis yang lain, waqala alaihi salatu wassalam, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, laisa minna man lam yuwaqqir kabirana, bukan termasuk golongan kami, golongan umat Nabi Muhammad, man lam yuwaqqir, orang yang tidak menghormati, memuliakan kabirona, kepada orang-orang yang besar, orang-orang tua di antara kita. Ya, ini banyak terjadi. Ada anak muda mempermainkan orang tua. Orang tua dibuat mainan. Ya, na'udzubillah min dzalik. Itu nanti akan ada hukum baliknya, nanti ketika dia tua akan dibuat mainan sama anak-anak kecil. Ya, itu Allah Subhanahu wa ta'ala akan menakdirkan seperti itu. Dan kita harus menghormati orang tua. Kalau duduk, ya, diberikan tempat sekiranya dia bisa bersandar supaya tidak capek ketika duduk, ya. Diberikan tempat yang agak
luas supaya tidak sampai berat ketika duduk. Banyak di antara memuliakan orang yang tua. Wa yarham shaghirana, dan orang yang tidak merahmati, kasihan, mengasihi kepada anak-anak yang kecil, yang lebih kecil dari kita. Sama anak-anak kecil itu harusnya rahmat. Kita ingat dulu itu banyak ulama-ulama ini di sakunya ini membawa permen. Ada anak kecil kasih permen, ada anak kecil dikasih permen. Itu ulama-ulama dulu ada amalnya itu membahagiakan anak kecil. Karena di surga itu ada namanya pintu, namanya babul farah. Pintu kebahagiaan itu bisa masuk ke situ orang-orang yang senang membuat orang lain bahagia, termasuk anak-anak. Ya, mengumpulkan anak-anak, diundang kasih makanan, jajanan, kasih uang. Ya. Itu termasuk daripada akhlak umatnya Nabi Muhammad SAW. Wa ya'mur bil ma'ruf wa yanha 'anil munkar, dan orang yang tidak mengajak kepada kebaikan dan mencegah daripada kemungkaran, itu bukan termasuk umat Nabi Muhammad. Tidak amar ma'ruf nahi mungkar, acuh tak acuh, padahal dia mampu untuk melarang tapi tidak mau. Wa qala alaihi salatu wassalam, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ma waqqara syabun syaikhan, tidaklah mengagungkan, menghormati seorang pemuda kepada orang yang sudah tua, illa, kecuali qayyadallahu lahu, Allah akan mengarahkan kepada dia fi sinnihi, di masa tuanya, man yuwaqqiruhu, orang yang akan memuliakan kepada dia. Ini yang disebut hukum timbal balik. Kalau ada orang muda menghormati orang tua, tiga jalan dituntun, nyebrang jalan dituntun, bukan ketika jalan justru didorong orang tua ini. Ya, na'udzubillah min dzalik. Ketika ada orang tua, dia sambut, salaman dan sebagainya. Ketika berbicara juga lemah lembut, ya, bersikap dengan orang tua juga halus. Itu nanti di waktu dia tua, Allah akan memperlakukan seperti itu. Ada orang-orang yang memuliakan dia. Nah, sebaliknya kalau dia muda mempermainkan orang tua, ya, dia masih muda, ada orang tua tidak dimuliakan, maka nanti ketika orang itu tua sama tidak akan dimuliakan sama orang-orang ini. Dibuat lelucon, dibuat seperti mainan sama anak-anak ini. Nah, itu akan terjadi karena Nabi sudah mempersabda seperti ini, pasti akan terjadi seperti itu. Wa qala al-Imam Al-Ghazali rahmatullahi taala, rahimahullahu taala, itu bukan rahmatullah tapi rahimahullah. Berkata Imam Ghazali rahimahullah taala, wa fi dzalika, dalam hadis ini, siapa orang muda yang menghormati orang tua nanti akan dibalas ketika tuanya, akan ada orang yang menghormati dia. Ini bisyarah, kabar gembira, bitulil umri, dia akan dipanjangkan umurnya, ma'ama fihi minal ajri, dengan apa yang di dalamnya daripada balasan Allah. Kalau dia dikatakan ketika tua akan dibalas seperti itu, pasti akan dipanjangkan umur sampai tua, karena Rasulullah tidak pernah berbohong. Ini bisyarah, kabar gembira. Wa yustahabbu, dan disunahkan, taghyiru syaibi, merubah warna uban. Ini sunnah hukumnya. Wa khidabuhu, dan memacari pakai henna. Henna itu pacar Arab yang bisa ditembus air.
Kalau pakai semir kimia dengan bahan cat yang tidak ditembus air, tidak sah jika dipakai mandi besar karena menghalangi sampainya air ke kulit dan rambut. Kalau pakai bahan herbal yang bisa tembus air, ini boleh, bahkan sunnah. Imma bisufrah, ada kalanya dengan warna kuning, seperti kita lihat sanggutnya Habib Umar bin Hafid itu warna kuning. Wa imma bil humrah, atau ada kalanya dengan warna merah, seperti Habib Abdullah bin Muhammad bin Abdullah Haddar, yaitu beliau warna merah. Nah, ini sunnah. Tapi kalau kita di sini karena tidak umum, ya dibiarkan saja. Yang penting tidak warna hitam, haram kalau hitam. Wa yahrumu bisawad, dan haram memakai semir rambut warna hitam, ini haram. Ya, kalau tidak tahu ya harus diingatkan, haram memakai warna hitam. Boleh dengan warna merah atau kuning, tidak boleh dengan warna hitam. Illa limujahidin fisabilillah, kecuali untuk tujuan jihad fisabilillah, irhaban lil kufar, untuk menakut-nakuti kepada orang kafir, wa tahyiban lahum, dan membuat haibah, kewibawaan kepada orang kafir. Kalau dalam urusan jihad, perang fisabilillah, boleh disemir hitam orang-orang tua ini, supaya tampak pasukan muslim ini anak-anak muda, sehingga orang kafir takut atau segan kepada orang Islam. Tapi kalau kelihatan pasukannya ini sepuh-sepuh, putih semua, ya, mereka semakin berani, dianggap ini paling kena angin malam sudah masuk angin ini, ya. Itu disunahkan ketika perang. Tapi kalau hari-hari biasa seperti ini, memakai pacar atau semir rambut warna hitam hukumnya haram. Itu tentang masalah uban. Nah, uban ini banyak dibahas, dan itu termasuk nur cahaya Allah. Jangan sampai mencabut uban. Ini kebiasaan makruh, mencabuti uban. Nah, supaya kelihatan masih muda terus, jangan. Masih kelihatan gagah, jangan. Itu termasuk menghilangkan peringatan Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, setelah usia 60 bagaimana kelanjutannya? Tsumma yantakilul insan, kemudian berpindah manusia, min hali syaikhukhati, dari masa tua usia 60 tahun, ila halil harami wal kibar, menuju keadaan haram. Haram itu ada menyatakan pikun, wal kibar, dan renta, ya, renta di atas 70 tahun. Kalau jalan sudah membungkuk, ya, jarak 10 meter itu harus setengah jam berjalannya. Nah, ini, dan kadang-kadang sudah naudzubillah min dzalik, pikun dia ini. Ya, naudzubillah, misalkan ada sih yang sudah makan minta makan lagi, ya, padahal belum dicuci piringnya itu. Ya, itu namanya pikun. Naudzubillah min dzalik. Kapan usia dikatakan renta itu? Wa huwa minas sab'in, yaitu dari umur 70 tahun ila akhiril umri, sampai akhir umur. 70 tahun sampai akhir umur itu dikatakan usia renta. Ala ma qalahu Ibnul Jauzi, menurut perkataan Imam Ibnul Jauzi. Wala yazalu, dan terus menerus, yusammal insanu syaikhan, disebut orang itu di atas usia 60 tahun disebut syekh, orang yang sepuh. Wa in jawaza dzalika sin ila an yamut, walaupun terus melebihi usia 60 tahun sampai meninggal dunia, itu disebut syekh, ya.
Kalau kita ke Arab, ke Saudi itu biasa orang-orang panggil orang tua itu ya syekhi, ya orang sepuh. Kalau kita panggilnya mbah, ya itu syekh. Ya, kalau sudah dikatakan syekh itu jangan bangga, itu sepuh berarti tua, ya syekh. Ya. Nah, usia 70 tahun ya kita terangkan sedikit bagaimana sih keadaan usia 70 tahun ini. Ya, kita belum mengalami tapi ada yang sudah mengalami. Wa fi hadza sinni minal umri, di usia ini daripada umur usia 70 tahun, yastauli alal insani ad-du'uf, akan menguasai pada manusia kelemahan. Lemah sudah 70 tahun ini ya memang alami, natural kalau orang itu sering sakit biasa. Duduk lama boyok sakit, berdiri lama gemetar kakinya. Ya, bagaimana ini keadaannya? Ya memang seperti itu sudah. Makan banyak kembung perutnya, kurang makan mah, ya serba salah semua. Ya memang itu lemah semuanya memang. Tidak usah bingung, memang seperti itu. Nah, kita diberitahu oleh Al-Habib Abdullah bin Alawi Al-Haddad ini biar kita paham, tidak kaget. Kenapa ya dulu ini saya kuat kemana-mana nggak pakai jaket, itu nggak pernah masuk angin saya. Sekarang ini sebentar saja keluar nggak pakai jaket sudah panas dingin, ya sudah flu dan sebagainya. Nah itu memang sudah alami seperti itu. Tidak mungkin manusia ini kuat terus, ya. Wa yaghlibu alaihi wa ala jami'i hawasihi wa jawarihihi wa quwahu, dan lemah ini akan menguasai kepada seluruh panca inderanya. Matanya lemah, telinganya itu dulu orang ngobrol biasa dengar, sekarang harus pakai alat bantu dengar. Ya, kadang-kadang di PCI tidak dengar. Ya. Kalau panggil harus teriak-teriak, Pak, padahal dekat orangnya. Ya, ya memang seperti itu. Kita yang muda jangan marah, itu memang sudah alami. Ya kita harus sabar. Kalau ada orang tua diajak ngomong tidak nyambung, ya jangan marah. Itu memang dia tidak mendengar atau kurang keras kita di dalam berbicara. Kalau kita sangat keras ngomong dikira marah. Kenapa kamu marah? Kalau kita ngomong biasa tidak dengar dia. Ya ini sulit sekali ya. Bingung kita ini. Ngomong keras dikira marah, ngomong biasa dia nggak dengar. Ya bingung kita ini. Ya seperti itu sudah orang tua. Wa jawarihihi, dan anggota badannya juga semuanya sudah lemah, jantungnya lemah, nggak boleh yang keras-keras kerjaannya. Semuanya anggota badannya lemah, lambung juga lemah, nggak boleh makan yang berat-berat, ya kolesterol tinggi nggak boleh dimakan, bahaya sama jantungnya. Yang mengandung protein tinggi, asam urat jadinya. Bingung mau makan apa ini? Enggak makan lapar, dikasih makan memberikan sakit. Ya seperti itu memang serba soleh. Wa quwahu, dan kekuatannya. Nah itu usia 70 tahun kita jangan sampai mengeluh kepada Allah. Sudah lama kita dikasih kesempatan sehat, dikasih kesempatan bisa menikmati makanan mulai kecil sampai tua. Baru sekarang usia 70 tahun kita sudah merasa berat, jangan ya. Masih 10 tahun ini kita dikasih ujian seperti ini. Seharusnya istighfar, astagfirullah. Iya, saya dulu sudah banyak makan enak, sekarang saya harus banyak puasa. Sudah dulu itu saya pergi kemana-mana, main kemana-mana. Sekarang sudah tua, ya sudah saya sering iktikaf di masjid, hadir majelis-majelis yang bagus. Ya.
Kita harus sadar diri bahwa nikmat Allah itu sudah banyak kita rasakan. Kalaupun sekarang dikurangi, ya kita masih harus bersabar, karena itu adalah bonus umur-umur tambahan dari Allah, umur-umur bonus untuk kita banyak ibadah, untuk kita kesempatan tobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Qala Allah taala, berfirman Allah taala, Allahul ladzi khalaqakum min dha'fin. Allah yang telah menciptakan kalian dari lemah, yaitu masa bayi. Lemah, nggak bisa jalan kita, nggak bisa melihat, walaupun mata terbuka tapi tidak melihat. Telinga belum bisa mendengar. Mulut apalagi baru bisa berbicara itu kalau sudah usia 2 tahun baru bisa ngomong. Ya, lemah dulunya. Tsumma ja'ala min ba'di dha'fin quwwah. Kemudian Allah menjadikan setelah masa lemah, masa anak-anak ini, kita semakin kuat ketika masa dewasa. Mata tajam, telinga tajam, semuanya kekuatan, bisa bekerja keras. Tapi tsumma ja'ala min ba'di quwwatin dha'fan wa syaibah. Allah kemudian setelah masa lama, masa muda dilalui, Allah menjadikan lagi setelah kuat menjadi lemah kembali dan beruban. Ya, itu sudah Allah jelaskan itu. Kalau kita ibaratnya punya peralatan elektronik atau sepeda motor, itu pasti ada buku panduannya, buku operasionalnya. Kalau sudah diterangkan, pertama ini lemah, harus dibiasakan dipanasi dulu, nanti sampai maksimal kecepatannya. Setelah itu beberapa tahun akan mengalami kerusakan onderdil ini. Ya sudah, kita tahu itu. Harusnya apa? Ya kalau sudah masanya ganti onderdil, ya kita sabar. Seperti itu Allah sudah menerangkan manusia diciptakan seperti ini. Kalau sudah masa tua, ya sudah, itu harus diterima, jangan sampai mengeluh. Itu sudah sunnatullah. Yakhluqu ma yasha, Allah menciptakan apa yang Allah kehendaki. Wa huwal alimul qadir, dan Allah maha mengetahui dan maha mampu. Itu sedikit dari gambaran di usia 70 tahun. Insyaallah akan kita terangkan detail apa yang harus dilakukan di usia senja, usia 70 tahun lebih, dan hal-hal yang akan terjadi di usia-usia tersebut, agar kita waspada, agar kita menjadi orang yang sadar diri. Tidak selamanya kita ini kuat, tidak selamanya kita bisa menikmati segala yang dirasakan di masa muda. Kita tutup majelis kita dengan talqin dzikir, dan kita juga baca Aqidatul Awam, dengan harapan ketika kita meninggal dunia dijaga iman kita oleh Allah Subhanahu wa taala. Talqin dzikir dari ijazah Al-Habib Abu Bakar bin Muhammad bin Umar As-Segaf Gresik. La ilaha illallah al-mawjud fi kulli zaman. Al-ma'bud fi kulli makan. La ilaha illallah al-ma'bud fi kulli makan. La ilaha illallah al-madhkur bi kulli lisan. Al-ma'ruf bil ihsan. La ilaha illallah al-ma'ruf bil ihsan. La ilaha illallah kulla yawmin huwa fi syan. La ilaha illallah
لا إله إلا الله الأمان الأمان من زوال الإيمان ومن فتنة الشيطان يا قديم الإحسان كم لك علينا من إحسان إحسانك القديم يا حنان يا منان يا رحيم يا رحمن يا غفور يا غفار اغفر لنا وارحمنا وأنت خير الراحمين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم الحمد لله رب العالمين بسم الله الرحمن الرحيم أبدأ بسم الله والرحمن وبالرحيم دائم الإحسان فالحمد لله القديم الأول الآخر الباقي بلا تحول ثم الصلاة والسلام سرمدا على النبي خير من قد وحد وآله وصحبه ومن تبع سبيل دين الحق غير مبتدئ وبعد فاعلم بوجوب المعرفة من واجب لله 20 صفة فالله موجود قديم باقي مخالف للخلق بالإطلاق وقائم غني وواحد وحي قادر مريد عالم بكل شيء سميع البصير والمتكلم له صفات 7 تنتظم فقدرة إرادة سمع بصر حياة العلم كلام استمر وجائز بفضله وعدله ترك لكل ممكن كفعله أرسل أنبياء ذوي فطانة بالصدق والتبليغ والأمانة وجائز في حقهم من عرض بغير نقص كخفيف المرض عصمتهم كسائر الملائكة واجبة وفضل الملائكة والمستحيل ضد كل واجب فاخفض ل50 بحكم واجب تفصيل 25 لازم كل مكلف فحقق واغتنم هم آدم إدريس نوح هود مع صالح وإبراهيم كل متبع لوط وإسماعيل إسحاق كذا يعقوب يوسف وأيوب اهتدى شعيب هارون وموسى واليسع ذو الكفل داود سليمان اتبع إلياس يونس زكريا يحيى عيسى وطه خاتم دغيا عليهم الصلاة والسلام وآلهم ما دامت الأيام والملك الذي بلا أب وأم لا أكل لا شرب ولا نوم لهم تفصيل 10 منهم جبريل
Mikalu Israfilu Izrailu Munkar nakirun wa raqibun wa kadha Atidun malikun wa ridwanu tada Arba'atun min kutubin tafsiluha Tauratu Musa bil huda tanziluha Zaburu Dawuda wa Injilu ala Isa wa Furqanu khairil mala was-suhuful khalili wal kalimi fiha kalamul hakamil alimi wa kullu ma ata bir rasulu fahaku taslimu wal qabulu imanuna biyaumin akhirin wajab wa kulli ma kana bihi minal ajab khatimatun fi dhikri bakil wajibi bima ala mukallafin min wajibi nabiyuna Muhammadun qad ursila lil alamina rahmatan wa fuddila abuhu Abdullahi Abdul Muttalib wa Hashimun Abdu Manafin yantasib wa ummuhu Aminatu Zuhriyah arda'athu Halimatu Sa'diyah mauliduhu bimakkatal aminah wafatuhu bi Taibah al-Madinah atamma qabla al-wahyi arba'ina wa umruhu qad jawaza sittina wa sab'atun awladuhu faminhum salasatun minadh-dhukuri tufhamu Qasim wa Abdullahi wa huwa tayyibu wa tahirun bidaini dayulakabu atahu Ibrahimu min surriyah fa ummuhu Mariyatul Qibtiyah wa ghairu Ibrahim min Hadijah sittatun fa khudh bihim walija wa arba'un minal inathi tudhkaru ridwanu rabbi lil jami'i yudhkaru Fatimatu Zahra ba'luha Ali wabnahuma sibtani fadlum jalid fazainabun wa ba'daha Ruqayyah wa ummu kulthumin sakat radiyah antis ini suwatin wafatul Mustafa khairna fakhtarna nabiyal muqtafa Aisyatun wa Hafsatun wa Saudah Sofiyatun Maimunatun wa Ramla Hindun wa Zainabun kata Juwairiyah lil mu'minina ummahatum mardiyah Hamzatu ammuhu wa Abbasun kada ammatuhu Sofiyatun tatuhdida wa qabla hijratin nabil isra min makatin laylan liqudsin yudra wa ba'da isra'in urujun lissama hatta ra'an nabiyyu rabban kallama min ghairi kaifin wa inhisarin waftarat alaihi khamsan فرات فبلغ الأمة بالإسراء وفرد خمسة بلا ابتراء قد فاز صديق بتصديق له وبالعروج ست وفأهله فهذه عقيدة مختصرة وللعوام سهلة ميسرة نظم تلك أحمد المرزوق من ينتمي للصديق المصدوق فالحمد لله وصلى سلم
على النبي خير من قد ألم والآل والصحب وكل مرشد وكل من بخير هدي يقتدي وأسأل الكريم إخلاص العمل والنفع كل من بها قد اشتغل أبياتها ميزون بعد الجمال طريحها لحي غر جمال سميتها عقيدة العوام من واجب في الدين بالتمام سميتها عقيدة العوام من واجب في الدين بالتمام